Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Anton Energi. Alhamdulillah, pada bulan Agustus kemarin saya sudah mendapatkan sertifikat auditor energi, gitu ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang efisiensi termal pembangkit, bagaimana hubungannya dengan kebutuhan batu bara serta produksi CO2 dalam proses pembakaran di boiler, gitu ya, di pembangkit. Secara sederhana, pada pembangkit menggunakan siklus Rankine, yaitu pembangkit termal steam, gitu ya. Jadi menggunakan air umpan boiler di sini. Tahapannya ada 4 unit, yaitu pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Air umpan boiler itu dinaikkan tekanannya dengan menggunakan pompa, kemudian masuk, dipanaskan hingga menjadi steam kering atau steam lewat jenuh dengan menggunakan energi, dalam hal ini umumnya adalah proses pembakaran batu bara, gitu ya. Kemudian setelah itu air yang sudah berubah menjadi steam lewat jenuh itu akan masuk ke turbin, menggerakkan turbin, menghasilkan kerja turbin, dan ini nantinya digunakan untuk membangkitkan listrik di generator. Keluar, dia tekanannya rendah, kemudian dikondensasi. Yang tadinya masih uap, gitu, di sini masih uap, tekanan rendah, dikondensasi menjadi air semuanya. Kalau kita lihat di grafik temperatur terhadap entropi, di posisi kembali ke 1. Itu adalah siklus Rankine secara sederhana. Pada umumnya sudah dilakukan modifikasi sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi termal. Nah, sekarang kita coba lihat apa sebenarnya efisiensi termal. Yaitu efisiensi termal merupakan rasio atau perbandingan antara kerja bersih terhadap panas yang dimasukkan dalam suatu sistem pembangkit, gitu ya. Nah, kerja neto ini adalah secara sederhana adalah kerja yang dihasilkan oleh turbin, dalam arti steam turbin di sini, dikurangi dengan kerja yang dibutuhkan oleh pompa, gitu ya. Kemudian panas input ini adalah panas pembakaran. Dalam hal ini adalah pembakaran batu bara dengan jumlah laju alur massa tertentu dikalikan dengan nilai kalor batu bara secara gross di sini, gitu. Nah, kemudian ada parameter lain dalam pembangkit yang dinamakan dengan net plant heat rate atau NPHR. Nah, orang-orang pembangkit lebih familiar dengan NPHR dibandingkan dengan efisiensi termal. Nah, NPHR sendiri apa? Satuannya adalah kilokalori per kWh. Jadi pengertiannya untuk menghasilkan 1 kWh berapa energi yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi pengertian seperti itu. Makin tinggi NPHR itu memberikan pengertian berarti jumlah energi yang dimasukkan lebih besar, gitu ya. Jadi kita harus mengupayakan supaya NPHR-nya rendah, bukan tinggi, gitu ya. Nah, itu apa? Rasio dalam arti nilai kalori yang dimasukkan dibagi dengan KWH yang dihasilkan. Nah, ini jelas tadi sudah dijelaskan. Sekarang NGO. Apa NGO? Yaitu Net Generator Output. Jadi jumlah energi listrik yang dibangkitkan secara net. Nah, berarti ada yang gross dong. Ada, yaitu bahwa gross ini yang dibangkitkan oleh generator. Gross generator output. Nah, untuk mendapatkan net maka dikurangi dengan auxiliary power, gitu ya. Nah, auxiliary power itu kalau kita gambarkan di pembangkit itu ada bermacam-macam alatnya, gitu ya. Ada fan, ada pompa, dan lain-lain sebagainya yang mengkonsumsi listrik untuk berhubungan dengan sistem pembangkit di sini, gitu ya, untuk membangkitkan listriknya. Jadi energi atau listrik yang dibutuhkan untuk membangkitkan, gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya NPHR dengan efisiensi termal pembangkit, gitu ya? Nah, secara persamaan untuk satuan kilokalori per kWh NPHR-nya itu sama dengan 860 kilokalori per kWh dibagi dengan efisiensi termal. Nah, kita pakai misalnya ada 3 efisiensi termal dari 25% sampai 35%, kita
bagi 3 yaitu 25, 30, 35. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, maka didapatkan nilai pada saat 25% adalah 3.440. 30% 2867 dan 35% 2457 kilokalori per kWh. Sehingga terlihat di sini bahwa kalau efisiensi termalnya meningkat, maka nilai ampere HR-nya makin turun, dan itu menunjukkan bahwa kita memberikan energi yang lebih kecil untuk membangkitkan jumlah kWh yang sama gitu ya. Nah, jadi kita berusaha untuk meningkatkan efisiensi termal dalam rangka untuk menurunkan NPHR-nya gitu ya. Nah, ini salah satu faktor yang penting kita harus mendalami tentang batu bara sebagai bahan bakar dalam pembangkit termal umumnya gitu ya. Nah, saya ambil di sini analisa ultimate, meskipun ada analisa yang lain yaitu analisa proximate gitu ya. Pendekatannya kita di sini ultimate adalah unsur gitu. Karena ultimate inilah yang berhubungan dengan operasi gitu ya. Yaitu kenapa? Karena unsur, berapa jumlah C, berapa jumlah hidrogen, berapa jumlah nitrogen, berapa jumlah oksigen, berapa jumlah sulfur yang terdapat dalam batu bara. Di sini adalah S-resip, persen berat di sini ya, persen berat. Nah, saya bagi-bagi dengan memberi warna di sini. C sama H ini adalah unsur yang positif terhadap nilai kalor. Kalau C sama H-nya tinggi, berarti di situ menunjukkan bahwa batu baranya akan memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan C sama H yang rendah, gitu ya. N sama S ini berhubungan dengan lingkungan, yaitu sering kita sebut dengan NOx sama SOx, gitu ya. Kita mengupayakan ini dikendalikan gitu ya. Supaya apa? Supaya NOx sama SOx-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian O, air sama abu, ini adalah unsur negatif, yaitu mengurangi nilai kalor. Maka ini harus kita turunkan, atau dalam arti kita sebisa mungkin mendapatkan nilai O, air sama abu yang rendah. Hanya ada dua buah batu bara, kita bisa lihat bagian kiri nilai kalornya relatif tinggi dibandingkan yang bagian kanan. Ini 4111, ini 3671 gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa bagian kiri itu memiliki C sama H yang lebih tinggi dibandingkan bagian kanan, sehingga nilainya besar. Dan ini juga terlihat bahwa O, air sama abu bagian kanan itu lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kiri, sehingga ini memberikan dampak penurunan nilai kalor gitu. Jadi kita bisa kendalikan atau kita lihat dari analisa ultimate. Selain analisa ultimate ini adalah untuk operasi, untuk mengetahui jumlah udara yang dibutuhkan secara stoichiometrik seperti itu. Nah, kemudian dari sini unsur C ini kami hitung gitu ya. Neraca masanya seperti ini. Kami gunakan di boiler neraca masanya untuk membangkitkan 100 MW. Sebagai contoh, efisiensi termalnya 25% dan ekses udara pembakarannya dalam hal ini adalah 20% ekses udara, dan HV batu bara yang kami gunakan yang 4111. Sehingga kita bisa katakan nanti ada kok menggunakan batu bara tinggi tetapi efisiensi termalnya masih rendah. Ya memungkinkan, karena apa? Karena proses pembakaran sangat dipengaruhi oleh beberapa hal jelasnya, bukan hanya nilai kalor gitu ya. Nah, dalam hal ini kita coba lihat, ini adalah dengan 25%. Batu baranya hampir 84.000 kg per jam. Dengan jumlah CO2 di atas 132.000. Nah, coba kita lihat yang 30%. Menurun dari 84.000 menjadi hampir 70.000. Menurun 14.000 kg per jam gitu. Ini juga menurun dari 132.000 menjadi 110.000. Jadi efisiensi termal itu dapat menurunkan biaya biaya bahan bakar, juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Kita coba cek lagi terhadap efisiensi termalnya, kita tingkatkan lagi 35% gitu ya. Ini sekitar 60.000 dan ini udah sampai 100.000 yaitu 94.000. Jadi turun gitu ya. Nah, ini coba kita buat rangkumannya gitu di sini. Saya rangkum jadi pengaruh efisiensi termal terhadap laju alir konsumsi batubara setelah laju alir produksi CO2 pada pembangkit termal dengan beban 100 MW dalam 1 tahun. Nah, ini 1 tahun ini saya pakai 8.760 jam, sehingga produk 100 MW dalam setahun sebesar 876 juta kWh.
Dan harga batu bara pembangkit saya pakai yang patokan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM secara paling tinggi, yaitu sekitar 70 US dollar per ton, dan harga 1 US dollar itu konversinya saya ambil 14.500 rupiah. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini laju alir ton per tahun, gitu ya. Nah, ini biaya pembeliannya. Kalau ini nilainya dikalikan dengan 70 dolar. Terlihat terjadi perubahan yang kalau misalnya kita bisa meningkatkan efisiensi 5%, ini bisa sekitar kita bisa hampir 8,5 juta US dollar per tahun. Ya hampir 120 miliar di situ. Nah, ini kita nanti bisa identifikasi bagaimana meningkatkan 25 ke 30, itulah pekerjaan seorang auditor energi gitu. Yaitu bagaimana dia bisa meningkatkan efisiensi dari suatu peralatan atau sistem yang ada dalam suatu industri yang mengkonsumsi energi gitu. Jelas kalau kita bisa mengurangi laju alir batu bara, BPP-nya biaya pembangkitan gitu akan menurun. Dan ini laju alir CO2-nya juga turun. Dan nanti ke depan ada rencana untuk CO2 tax reduction pajak gitu ya, pajak CO2, maka ini bisa menjadi salah satu program untuk CO2 reduction gitu ya. Nah, jadi kita harus berpikir bagaimana salah satu caranya adalah melakukan efisiensi terhadap proses keseluruhan dalam suatu industri yang menggunakan energi gitu. Bukan bukan mengganti atau itu merubah sesuatu yang bisa mengeluarkan biaya lebih mahal. Tentu dari audit energi ini kita ada tahapan-tahapannya, ada no cost, low cost, bahkan investasi yang high cost gitu ya. Nah, ini perlu kita lakukan dengan audit energi gitu. Itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sekali lagi silakan ditonton video ini hingga selesai dan kemudian bisa di-share, dan jangan lupa subscribe dan notifikasi channel Anton Energi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.